Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iis Trisnaningsi SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Babakan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester 1 yaitu tentang editorial sebagai media berpendapat. Untuk materi editorial di sini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Lalu yang kedua, informasi dalam teks editorial. Yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks editorial serta rancangan teks editorial. Untuk ke pertemuan kali ini, kita lebih fokus kepada tiga pembahasan, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga sifat dari teks editorial tersebut. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang apa itu teks editorial. Teks editorial di sini disebut juga sebagai tajuk rencana, di mana mempunyai pengertian teks editorial itu adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Dan juga di sini untuk penulisan editorial dan tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita yang dogmatis. Nah, di sini dogmatis di sini mempunyai pengertian bahwa pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Nah, itu pengertian dari dogmatis itu sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri daripada teks editorial. Yang pertama adalah di sini ada beberapa bagian bahwa eh, teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri karena di sini ada yang untuk yang papan atas dan juga ada yang papan menengah ke bawah untuk ciri-ciri daripada teks editorial. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan yang dimana di dalam eh, papan atas kita yang pertama adalah hati-hati, yang kedua adalah normatif, yang ketiga cenderung konservatif, lalu yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, lalu yang kelimanya adalah pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dalam tajuk rencana di sini ada yang sifatnya papan atas. Nah, mungkin kita berpikirnya kalau papan atas di sini berarti kepada lembaga pemerintahan, sehingga berita yang kita buat itu harus lebih hati-hati dan juga dalam artian itu kita harus bersifatnya normatif, yaitu cenderung konservatif karena ini lingkup dari suatu pemerintahan sehingga apa yang kita bicarakan, sehingga apa yang kita sampaikan memang harus benar-benar disaring. Berbeda dengan editorial yang untuk papan menengah ke bawah. Nah, untuk papan menengah ke bawah di sini ciri-cirinya yaitu lebih berani, lalu atraktif, lalu progresif. Empat, memilih pendekatan yang kritis, yang bersifat tajam dan tembak langsung. Yang kelimanya adalah lebih memilih pendekatan. Nah, di sini bahwa tadi bahwa dijelaskan bahwa ada papan atas, ada papan menengah ke bawah, bahwa papan menengah ke bawah itu lebih berani dalam artian tadi yang Ibu katakan bahwa papan atas itu bisa kita artikan sebagai lingkup daripada suatu pemerintahan. Tapi kepada papan menengah ke bawah di sini kita bebas untuk menyampaikan ekspresi kita sehingga bentuk daripada tulisan kita itu lebih ditujukan kepada rasa emosional kita yang tinggi, maka kita lebih berani bagaimana kita mengungkapkan ataupun bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Lalu di sini ada yang dikatakan
pendekatannya secara kritis yang bersifat tajam dan tembak langsung. Maksud tembak langsung di sini adalah bahwa kita dalam menyampaikannya di sini kita mengadakan observasi secara langsung sehingga berita yang kita sampaikan di sini bisa mengena kepada masyarakat dan masyarakat itu bisa menyimpulkan sendiri apa sebenarnya dari isi berita yang kita buat ataupun yang kita tulis. Nah, tadi kita sudah eh, menjelaskan ataupun tadi Ibu sudah menjelaskan ciri-cirinya untuk tes editorial. Sekarang kepada sifat teks editorial itu sendiri. Yang pertama, tes editorial itu sifatnya adalah kursial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan medianya. Lalu isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat yang luas. Yang ketiga adalah memiliki karakter atau konsistensi tertarik kepada para pembaca terkait sikap media masyarakat. Lalu yang keempat adalah terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, di sini lalu ada informasi dalam teks editorial, ada 3 jenis, yaitu jenisnya teks editorialnya, lalu tipenya, lalu juga ada yang bersifat fakta dan opini. Untuk jenis teks editorial di sini terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, lalu kontroversial editorial, dan juga explanatory editorial. Lalu untuk tipe teks editorial di sini adalah menjelaskan atau juga menginterpretasi, lalu di sini ada kritis, persuasi, atau juga membujuk, atau juga eh, di dalam tipe teks editorial itu ada juga pujian. Karena di dalam teks editorial di sini bukan hanya menyampaikan suatu berita-berita yang begitu tegas, lugas, tapi di sini juga di dalam eh, teks editorial tersebut harus ada pujian-pujian yang dimana kita secara spontan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di situ dimasukkan semua sehingga kita kesannya tidak menyalahkan kepada suatu keadaan. Nah, di sini harus dimunculkan juga adanya pujian-pujiannya. Lalu, karena di sini kita membahas teks editorial, kalau yang namanya teks editorial di sini, apa yang kita informasikan ataupun apa yang kita sampaikan di sini harus sesuai dengan fakta. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui fakta itu sendiri? Kita harus melakukan observasi secara langsung sehingga berita yang kita buat ataupun berita yang kita tulis itu bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Nah, di sini untuk yang fakta itu adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini atau juga pendapat eh, dapat juga dikatakan sebagai kritik atau juga prediksi. Nah, kita tidak hanya sekedar memberikan suatu pendapat, tapi kita harus di situ juga menyampaikan sarannya bagaimana sih, sehingga kita harus tahu saran apa yang pantas ataupun saran apa yang harus dilakukan dalam kita menghadapi suatu permasalahan. Karena yang namanya teks editorial di sini kan berarti berita yang memang sekarang sedang ramai dibicarakan. Karena kalau kita membuat suatu teks editorial yang sudah masa lampau, itu memang bukan dikatakan sebagai teks editorial. Nah, di sini ada ragam informasi untuk teks editorial, yaitu ada isu aktual dalam media informasi, lalu pendapat dan argumen dalam teks editorial, lalu ada saran terhadap isu yang faktual. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah di sini saat kita membuat suatu editorial, kita dengan mendata peristiwa, sama halnya seperti kita membuat suatu karya tulis, yang perlu kita butuhkan adalah bahan-bahannya dulu yang akan nanti kita dijadikan sebagai objek penelitiannya. Nah, lalu ada unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, yaitu berhubungan dengan masalah yang dibicarakan, lalu dapat mempercepat pemahaman, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan, lalu disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat, lalu disampaikan dengan sikap terbuka dan juga sopan. Nah, unsur-unsur yang harus diperhatikan di sini adalah menghindari emosi. Nah, di sini sangat penting sekali pada saat kita membuat suatu teks editorial, kita hilangkan rasa emosi kita, walaupun kita
sepertinya greget dalam suatu permasalahan itu. Lalu ada mengungkapkan saran dengan yang secara objektif, logis, dan juga jujur. Lalu menunjukkan data dan juga menyampaikan saran dengan urut, lalu menghindari saran yang menyinggung perasaan. Nah, dari apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.